Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ilaga Ligo. Dan kini, kita telah menyentuh episode yang ke-68. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Ilaga Ligo Series episode yang ke-68. Kepergian Ila Paseweng menjadikan misi Laga Ligo kian lebih mudah. Apalagi yang diutus untuk menjaga Wetendri Engka adalah La Sulolipu dan La Pawenari, yang notabene adalah pengawal setia Laga Ligo. Hal ini tentu membuat Laga Ligo menjadi senang bukan main. Kini dia semakin dekat untuk bertemu dengan sosok yang diidam-idamkannya selama ini, Wetendri Engka. Namun, memang tidak segampang itu. La Sulolipuk dan La Pawenarik sekalipun adalah bagian dari pasukan Laga Ligo, namun keduanya tidak setuju dengan niat jahat Laga Ligo ini. Alhasil, keduanya diam-diam berlayar untuk mengejar La Paseweng. Keduanya hendak melaporkan tindakan Laga Ligo kepadanya. Di satu sisi, Laga Ligo yang tidak menyadari hal itu pun segera bergegas menuju ke bilik Wetendri Engka. Sebelum itu, Laga Ligo menyempatkan diri untuk menemui adik-adiknya dan meminta pendapat mereka. Wetendri Balobo nampak tidak setuju dengan keputusan Laga Ligo untuk merebut istri orang. Namun, Laga Ligo nampak tidak peduli dengan tanggapan adiknya itu. Dia kemudian lanjut menemui Wetendri Dio yang di luar dugaan tidak melarang Laga Ligo untuk melancarkan niatnya. Alhasil, dengan penyamaran sebagai seorang perempuan, Laga Ligo dikawal oleh La Pamusureng untuk masuk ke dalam istana tempat Wetendri Engka menginap. Banyak pasukan yang mengawal istana tersebut, tapi ketika melihat sosok La Pamusureng yang berdalih sedang mengantarkan tamu untuk Wetendri Engka, maka para penjaga istana itu pun mengizinkannya untuk masuk dan menemui Wetendri Engka. Maka tertembuslah sudah pertahanan istana tersebut. Laga Ligo dan La Pamusureng kini telah berdiri di depan kamar dari Wetendri Engka. Laga Ligo segera melepas pakaian penyamarannya dan bergegas mengintip terlebih dahulu. Nampaklah sosok Wetendri Engka yang tengah berbaring di dalam kelambu. Terlihat kamarnya remang-remang. Meski begitu, Laga Ligo berhasil menyaksikan lekuk-lekuk tubuh dari istri Ila Paseweng tersebut. Sebelum memasuki kamar Wetendri Engka, Laga Ligo terlebih dahulu membaca mantra-mantra yang sebelumnya telah diajarkan oleh Sauri Gading kepadanya. Mantra ini bertujuan untuk membuat Wetendri Engka berhalusinasi dan menganggap bahwa Laga Ligo adalah Ila Paseweng. Dan benar saja, tatkala Laga Ligo memasuki kelambu Wetendri Engka, dirinya langsung disambut dengan pelukan hangat oleh Wetendri Engka. Wetendri Engka menanyakan kabar dari mertuanya yang sedang sakit. Namun, Laga Ligo tidak membalas ucapan tersebut. Jika Laga Ligo bicara, maka mantranya akan batal. Di satu sisi, Laga Ligo nampak diam terpaku, menyaksikan secara langsung sosok Wetendri Engka dari dekat. Belum pernah dia melihat sosok secantik ini. Tidak diragukan lagi, Wetendri Engka adalah wanita paling cantik yang pernah Laga Ligo temui sepanjang hidupnya. Maka Laga Ligo tidak buang-buang waktu. Dirinya langsung menikmati kecantikan Wetendri Engka tersebut. Keduanya hanyut dalam gejolak asmara yang membara. Wetendri Engka tidak sadar bahwa yang sedang menidurinya saat itu bukanlah suaminya, melainkan Ilaga Ligo. Usai melampiaskan hasratnya,
Wetendri Engka mengajak sosok yang dikira suaminya ini untuk segera kembali ke kerajaan Tempe. Lagaligo pun secara tidak sengaja menjawab, "Tidak usah, tinggallah di sini dan jadi permaisuriku." Spontan, jawaban tersebut sukses membatalkan mantranya kepada Wetendri Engka. Wetendri Engka langsung tersadar dan mendapati sosok yang tengah memeluknya itu bukanlah suaminya. Dia pun langsung berteriak dan berlari keluar kamarnya. Para pelayan mencoba untuk membantunya, tapi ketika mendapati sosok yang membuat masalah itu adalah Lagaligo, maka mereka semua langsung terdiam. Wetendri Engka menangis dan meronta-ronta ingin pulang. Dirinya merasa ternodai malam itu. Namun, Lagaligo bukannya panik, malah mendekati Wetendri Engka. Dia kembali membaca mantra-mantranya, dan perlahan-lahan Wetendri Engka kembali mengira bahwa Lagaligo adalah suaminya. Dia pun pasrah saja ketika digendong Lagaligo memasuki kamarnya. Keduanya kembali hanyut dalam badai asmara untuk yang kedua kalinya. Sementara itu, mari kita berpindah ke sisi Ila Paseweng. Dirinya baru saja tiba di istana dan mendapati ayahnya sedang sakit keras. Para bisu yang mengobatinya semuanya geleng-geleng kepala. Mereka mengatakan bahwa ini adalah penyakit misterius yang tidak diketahui apa obatnya. Ila Paseweng pun langsung berniat untuk kembali ke Alecina. Di Alecina ada sosok La Sulolipuk yang dikenal pandai dalam mengobati orang sakit. La Sulolipuk memang telah belajar banyak soal mantra-mantra dan ilmu penyembuhan dari sang ayah La Panandrang. Namun, ketika La Paseweng baru tiba di dermaga, dia pun langsung kaget mendapati La Sulolipuk yang ternyata telah ada di depannya, bersama dengan La Pawenarik tentunya. La Sulolipuk berkata bahwa dia khawatir dengan kondisi ayah dari La Paseweng ini, dan memutuskan untuk mengikuti kapalnya dari belakang. La Paseweng pun merasa amat sangat senang dan beruntung. Dirinya segera memohon agar La Sulolipuk mau menyembuhkan sang ayah. La Sulolipuk tidak langsung mengiyakan. Dia sebelumnya meminta kepada La Paseweng untuk berjanji, apapun yang terjadi ke depannya, kerajaan Tempe tidak boleh mencari masalah dengan kerajaan Cina dan juga Aleluwu. Kerajaan Tempe tidak boleh memerangi keduanya. La Sulolipuk bahkan meminta La Paseweng ini untuk bersumpah. Dan tanpa pikir panjang, La Paseweng langsung bersumpah tidak akan pernah memancing keributan dengan kerajaan Cina dan juga kerajaan Luwu, apapun yang terjadi. Well, La Sulolipuk tersenyum mendengar sumpah itu. Dia merasa telah berhasil menghindari peperangan antara kerajaan Tempe dan juga Alecina. Kini, La Paseweng tidak bisa lagi memprotes jika sekembalinya dia ke Alecina nanti ternyata istrinya telah direbut oleh Lagaligo. La Sulolipuk sendiri pun juga tahu bahwa penyakit yang diderita ayah dari La Paseweng ini hanyalah guna-guna saja dari Sauri Gading. La Sulolipuk hanya memberikan segelas air yang belum dimasak kepada sang ayah, dan perlahan-lahan ayah dari La Paseweng ini pun langsung membaik. La Paseweng berterima kasih kepada La Sulolipuk. Dia bahkan menawarinya untuk tinggal sejenak dan menikmati makanan di kerajaannya. Namun, La Sulolipuk menolak dengan halus. Dirinya segera kembali berlayar menuju ke Alecina, bersama dengan La Pawenarik tentunya. Seperginya La Sulolipuk kembali ke Alecina, mendadak La Paseweng merasa tidak tenang. Secara tiba-tiba, dia mencemaskan sosok istrinya di Alecina. Dia seketika langsung rindu dan mencemaskan apakah istrinya baik-baik saja di sana atau tidak. Maka tidak butuh waktu lama, La Paseweng segera pamit ke ayahnya dan memutuskan untuk kembali ke Alecina di hari itu juga. Dan teman-teman, itulah tadi Lagaligo Series episode yang ke-68. Kita masih akan lanjutkan lagi. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi silahkan stay tune terus di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video. Jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Sebagai penutup, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai habis, dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.